Selamat pagi, perkenalkan saya nama Hendrikus Yudi Adrianto, nomor induk mahasiswa 17663900007, akan membawakan disertasi pemaparan sidang terbuka yang berjudul Determinan Profitabilitas dan Implikasinya Terhadap Return Saham Perusahaan Properti dan Real Estate tahun 2014 dan 2018. Adapun yang pertama, saya akan membawakan notulen perbaikan disertasi yang kemarin telah kami lakukan, yaitu notulen perbaikan disertasi terbuka. Nama pengujinya Dr. Lukman Hakim, SE, MM. Caranya bagaimana penjelasan saudara tentang hasil penelitian interest rate berkorelasi positif terhadap ROA. Perbaikannya, interest rate jika dinaikkan maka akan berpengaruh bagi investor. Dengan adanya kenaikan suku bunga, maka investor khawatir melakukan transaksi pada sektor properti sehingga investor berlari ke SPI. Halaman 320, halaman barunya 330. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan di atas, apakah hasil tersebut kesesuaian dengan teori yang ada? Penilaian ini menguatkan teori APT atau arbitrage pricing theory yang menjelaskan bahwa pengaruh sistematik suku bunga terhadap return saham. Halaman lamanya 273, halaman barunya 27. Yang kedua, nama penguji Dr. Insinyur Yuli Jen, MM, SE, MM, AK, CA selaku co-promotor, anggota penguji 2. Sarannya, jelaskan R square pada persamaan 1 lebih kecil dari R square persamaan 2, sedangkan R ROA variable intervening tidak berpengaruh terhadap return saham. Perbaikannya dikarenakan model persamaan 2 memiliki variabel yang lebih banyak dibanding model persamaan 1. Halaman lama 320, halaman barunya tetap 320. Yang kedua, kenapa Fato dan current rasio tidak berpengaruh terhadap ROA, sedangkan menurut teori berpengaruh. Itu sudah diperbaiki pada halaman 231, 232, 320. Yang ketiga, Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA, selaku promotor dan anggota menguji 3. Sarannya, operasional kurs harus ditulis perubahan kurs. Sudah diperbaiki pada halaman 181 dan 182. Kedua, periksa kontribusi koefisien atau R square terhadap struktur 1, 75% dan persamaan struktur 2 59%, tidak sama dengan sumber masing-masing tabel 513 dan 520. Sudah diperbaiki pada halaman 229 dan 255. Selanjutnya kami akan membawakan pemaparan disertasi sidang terbuka yang berjudul Determinan Profitabilitas dan Implikasinya Terhadap Return Saham Perusahaan Properti dan Real Estate tahun 2014 sampai 2018. Latar belakangnya di sini ada fenomena menarik selama 4 tahun terakhir 2015 sampai 2018 kinerja sektor properti dan real estate mengalami pertumbuhan yang cenderung menurun. Pada tahun 2014 pertumbuhan sektor properti dan real estate sempat menyamai pertumbuhan produk domestik produk tahun 2014 lalu, yaitu sebesar 5,01%. Tetapi setelah itu pertumbuhan sektor properti dan real estate terus turun secara konsisten sampai 2018 hanya di angka 3,58. Kedua, perkembangan sektor properti dan real estate yang kurang menggembirakan di belakang ini juga berdampak buruk terhadap kinerja profitabilitas perusahaan. Kinerja profitabilitas yang diukur dengan menggunakan return on asset selama 4 tahun 2015 sampai 2018 terakhir mengalami penurunan 7,71% pada tahun 2015 menjadi 5,11% pada tahun 2018. Sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Pelemahan kinerja keuangan juga diimplikasi terhadap penurunan harga saham sektor properti dan real estate sehingga investor mengalami pun negatif return selama 4 tahun terakhir. Penyebabnya karena adanya pertumbuhan ekonomi yang jalan lambat dan adanya faktor makroekonomi serta mikro perusahaan. Tiga, adanya kondisi perekonomian yang berjalan lambat. Pelemahan kinerja sektor properti dan real estate lebih banyak disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional yang berjalan di tempat selama 4 tahun terakhir. Latar belakang faktor makroekonomi, di samping pertumbuhan PDB yang cenderung stagnan, ada faktor makro lain yang juga ikut melemah daya beli masyarakat, yaitu kenaikan suku bunga acuan. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan suku bunga acuan yang cukup tinggi sebesar 6% dari sebelumnya 4,25% pada tahun 2017. Untuk periode sebelumnya tahun 2012 sampai 2016 rata-rata suku bunga cukup tinggi di atas angka 6%. Kenaikan suku bunga acuan akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga kredit yang lebih tinggi sehingga menyebabkan motivasi masyarakat baik konsumen maupun investor membeli properti listrik menjadi menurun. Research gap, adanya research gap, permasalahan dan penelitian ini timbul karena adanya research gap yang menunjukkan hasil penelitian yang berbeda-beda dan adanya kondisi yang kontradiktif dengan fakta empiris antara variabel yang diteliti terhadap return saham.
Hal ini mengakibatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return saham sangat terbatas dan memerlukan justifikasi lebih mendalam. Dan ini juga mengungkapkan beberapa gap dari studi terdahulu terkait dengan determinan ROA dan implikasinya terhadap return saham perusahaan sektor properti dan real estate. Identifikasi masalah, banyak faktor-faktor yang mengaruhi probabilitas dan implikasi terhadap return saham yang bersumber dari bursa efek, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu probabilitas, faktor terhadap probabilitas, dan faktor internal dan faktor eksternal terhadap return saham. Rumusan masalah. Pertama, apakah leverage atau DER secara parsial berpengaruh terhadap probabilitas ROA perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2018? Apakah likuiditas CR secara parsial berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018? Apakah fixed asset turnover secara parsial berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2018. Keempat, apakah suku bunga secara parsial berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan properti dan real estate yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2018. Kelima, apakah nilai tukar secara parsial berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2014 sampai 2018. Apakah DER, CR, FATO, SPI, kurs secara bersama-sama berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan properti dan real estate yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2018. 7. Apakah leverage terhadap secara parsial berpengaruh terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2018. 8. Apakah likuiditas secara parsial berpengaruh terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdapat dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2018. 9. Apakah fixed asset turnover secara parsial berpengaruh terhadap return saham perusahaan dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2018. 10. Apakah suku bunga SPI secara parsial berpengaruh terhadap return saham perusahaan properti dan perusahaan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2014 sampai 2018. 11. Apakah nilai tukar kurs secara parsial berpengaruh terhadap return saham perusahaan properti dan real estate terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014 sampai 2018. 12. Apakah probabilitas secara parsial berpengaruh terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2014 sampai 2018. 13. Apakah DER, CR, FATO, SPI, kurs, ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada 13 juga, yaitu pertama untuk mengestimasi dan menganalisa pengaruh leverage terhadap probabilitas. Kedua, untuk mengestimasi dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap probabilitas. Ketiga, untuk menganalisis dan menganalisis pengaruh fixed asset turnover terhadap probabilitas. Keempat, untuk mengestimasi menganalisa pengaruh suku bunga terhadap probabilitas. Kelima, untuk mengestimasi dan menganalisa pengaruh nilai tukar terhadap probabilitas. Keenam, untuk mengestimasi dan menganalisa pengaruh DER, CR, FATO, SPI, kurs secara bersama-sama terhadap probabilitas. Ketujuh, untuk mengestimasi dan menganalisa pengaruh probabilitas terhadap return saham. Untuk mengestimasi dan menganalisa pengaruh leverage terhadap return saham. 9, untuk mengestimasi dan menganalisa pengaruh likuiditas terhadap return saham. 10, untuk mengestimasi dan menganalisa pengaruh fixed asset terhadap return saham. 11, untuk mengestimasi dan menganalisa pengaruh suku bunga terhadap return saham. Ke-12, untuk mengestimasi dan menganalisa pengaruh nilai tukar terhadap return saham. Ke-13, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh DER, CR, FATO, SPI, kurs, ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya, kerangka pemikiran adalah yang pertama leverage berpengaruh terhadap profitabilitas. Kedua, duanya likuiditas pengaruh terhadap profitabilitas. FATO terhadap profitabilitas. Suku bunga berpengaruh terhadap probabilitas. Nilai tukar apakah berpengaruh terhadap probabilitas, dan secara bersama-sama leverage, CR, FATO, SPI, kurs berpengaruh terhadap probabilitas atau ROA. Terus yang kedua terhadap return saham adalah apakah leverage berpengaruh terhadap return saham. Kedua, apakah berpengaruh likuiditas terhadap return saham. Apakah berpengaruh FATO berpengaruh terhadap return saham. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap return saham. Nilai tukar juga apakah berpengaruh terhadap return saham. Dan apakah leverage, CR, FATO, SP, kurs, dan probabilitas berpengaruh secara bersama-sama terhadap return saham. Pemilihan model regresi data
itu pertama COTES dilakukan untuk memilih antara model common effect dan model fixed effect. Kedua, Lagrange multiplier test dilakukan untuk memilih antara common effect dan atau random effect. Ketiga, Hausman test dilakukan untuk memilih fixed effect dan random effect. Hasil dan pembahasannya dalam tabel 57 deskripsi data statistik variabel penelitian, di mana kita menghitung means, median dan maksimum adalah RS minus 0,051172, sedangkan DER means-nya 0,772 169, CR 3,73370, LTFA means-nya 26,8765, SBI 0,060500, kurs 0,033423, ROA means-nya 0,061561, sedangkan medianya RS minus 0,025318, DER 0,639300, CR 2.054500, LTFA 27.80756, SBI 0,060000, kurs 0,015381, ROA 0,051557. Model 1, determinan return on asset. Dalam tabel 512, kesimpulan pengujian model regresi data panel metode COTES itu pengujian common effect dan fixed effect, hasilnya ada fixed effect. Metode LM itu hasilnya random effect. Metode Hausman test hasilnya fixed effect. Model efek tetap dipilih untuk mengestimasi dan menganalisa faktor-faktor yang mulai probabilitas perusahaan properti dan real estate terdapat di bursa efek selama 2014 sampai 2018. Terus dalam tabel 513 estimasi faktor-faktor yang mengaruhi ROA, yaitu variabel DER itu dengan koefisien minus 0,023761, probabilitas 0,0193, CR koefisiennya 0,0009, probabilitas 0,0038, LTFA tabelnya koefisiennya 0,002198, probabilitas 0,0253, SPI 0,392010, probabilitasnya 0,0156, kurs minus 0,182084, probabilitasnya 0,0005, dengan R square itu 0,799748, probabilitasnya 0,000. Demikian hasil penelitian model 1. DER berpengaruh positif signifikan sebesar 0,023761 terhadap ROA. CR berpengaruh negatif signifikan sebesar 0,0009 terhadap ROA. FATO berpengaruh positif signifikan sebesar 0,002198 terhadap ROA. SBI berpengaruh positif signifikan 0,392010 terhadap ROA. Kurs pengaruh negatif signifikan 0,182084 terhadap ROA. Terus secara bersama-sama DER, CR, FATO, SBI dan kurs berpengaruh positif signifikan sebesar 0,799784 terhadap ROA. Dari 25 perusahaan real estate property dalam persamaan regresi panel data random effect, maka diperoleh yang punya sensitivitas terbesar adalah LPCK atau Lipo Cikarang sebesar 0,0977 karena konsentrasinya nilainya terbesar. Sedangkan yang punya sensitivitas perusahaan probabilitas terkecil adalah PT Bukit Darmo Property Tbk. Nilai konsentrasinya sebesar minus 0,0899. Model kedua, implikasi terhadap return saham. Dalam tabel 18 kesimpulan pengujian model regresi data panel diperoleh model efek metode COTES itu hasilnya fixed effect, LM Lagrange multiplier hasilnya common effect, Hausman test hasilnya random effect. Model efek tetap dipilih untuk mengestimasi menganalisa faktor-faktor yang mengaruhi return saham perusahaan properti dan estate yang terdapat dalam bursa efek Indonesia 2012-2018 karena R kuadratnya memiliki nilai terbesar. Di dalam tabel 523 itu ada terdapat variabel DER itu koefisiennya minus 0,393367, probabilitasnya 0,007, CR
koefisiennya 0,01144, probabilitas 0,023, LTV minus 0,0065, 006, probabilitas 0,045, SBI 0,414157, probabilitas 0,0000, kurs minus 4,15 1959, probabilitasnya 0,000, ROA 0,002009, probabilitas 0,03977. Sehingga di dalam hasil penelitian model 2, DER berpengaruh negatif signifikan sebesar 0,393367 terhadap return saham. CR berpengaruh positif signifikan sebesar 0,011144 terhadap return saham. FATO berpengaruh negatif signifikan sebesar 0,065006 terhadap return saham. SBI berpengaruh positif signifikan sebesar 0,414057 terhadap return saham. KURS berpengaruh negatif signifikan sebesar 4,151959 terhadap return saham. ROA berpengaruh positif signifikan terhadap 0,002009 terhadap return saham. Sedangkan DER, CR, FATO, SBI, KURS, ROA berpengaruh bersama-sama secara signifikan dan positif sebesar 0,897176 terhadap return saham. Dari 25 perusahaan real estate dan properti dalam persamaan regresi panel, maka yang punya sensitivitas perusahaan return saham terbesar adalah PT Kowel Development Tbk (COWL) sebesar nilainya konstansanya 1,9714. Sedangkan yang punya sensitivitas perusahaan return saham terkecil adalah Eureka Prima Jakarta Tbk (LCGP). Nilai konstansanya sebesar 0,4593. Dalam tabel 5.12, determinan profitabilitas dan implikasi terhadap return saham. Dalam model 1 diperoleh variable independen, variabelnya DER, koefisien itu regresi minus 0,02379, probabilitas 0,0913, itu signifikan. Sedangkan di model 2 terhadap return saham itu koefisien regresinya minus 0,93367, probabilitasnya 0,007, itu hasilnya juga signifikan. Sedangkan CR dalam model 1 koefisien regresinya 0,009, probabilitasnya 0,8789, hasilnya signifikan. Sedangkan di model 2 nya koefisien regresinya 0,01144, probabilitasnya 0,00233, hasilnya signifikan. LTV koefisien regresi 0,002198, probabilitasnya 0,253, hasilnya signifikan. Model 2 nya itu koefisien regresi minus 0,065006, probabilitasnya 0,0405, hasilnya signifikan. SBI koefisien regresinya 0,392010, probabilitasnya 0,0156, hasilnya signifikan. Model 2 nya koefisien regresi 0,414057, probabilitasnya 0,0000, hasilnya signifikan. KURS minus 0,182084, probabilitas 0,005, hasilnya signifikan. Koefisien regresinya dalam model 2 minus 4,151,959, probabilitasnya 0,00900, hasilnya signifikan. Dengan ROA terhadap model 2 adalah koefisien regresi 0,002009, probabilitas 0,3976, hasilnya signifikan. Diagram pola dalam gambar 51, diagram pola hubungan determinan ROA implikasi terhadap return saham. Di sini adalah dalam model 1 tadi saya sudah sebutkan leverage DER itu pengaruh positif negatif dan signifikan sebesar 0,002371 terhadap ROA. Likuiditas CR minus pengaruh negatif signifikan 0,009 terhadap ROA. Aset atau FATO berpengaruh positif signifikan sebesar 0,002198 terhadap ROA. Suku bunga berpengaruh positif signifikan 0,392010 terhadap ROA. Nilai tukar berpengaruh negatif
signifikan 0,180284 terhadap ROA. Leverage CR, FATO, SBI nilai kurs berpengaruh bersama-sama sebesar positif sebesar 0,799748 signifikan. Terhadap model 2 yaitu leverage DER berpengaruh negatif signifikan sebesar 0,393367 terhadap return saham. CR berpengaruh positif signifikan 0,1164 terhadap return saham. FATO berpengaruh negatif signifikan sebesar 0,06506. ROA berpengaruh positif signifikan 0,02009 terhadap return saham. Suku bunga berpengaruh positif signifikan 0,414157. Nilai tukar berpengaruh negatif signifikan sebesar minus 4,15959. DER, CR, FATO, SBI, nilai kurs dan ROA bersama-sama berpengaruh terhadap return saham sebesar berpengaruh sebesar 0,897176 positif signifikan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, pertama, variabel DER berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA perusahaan properti listed terhadap di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2018, lihat tabel 513. Temuan empiris penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel DER pengaruh terhadap kinerja profitabilitas perusahaan real estate terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2018. Kedua, variabel CR berpengaruh secara negatif tetapi signifikan terhadap rasio ROA perusahaan properti real estate yang terdapat pada Efek Indonesia 2014-2018. Temuan empirisnya penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel CR berpengaruh terhadap profitabilitas ROA perusahaan properti dan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2018. Ketiga, variabel total fixed asset secara positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA pengurusan perusahaan properti dan estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2018. Temuan empirisnya ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel total fixed asset berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Keempat, variabel SPI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap rasio ROA perusahaan real estate yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama 2014-2018. Temuan empirisnya ini adalah sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel suku bunga SPI berpengaruh terhadap probabilitas pengaruh seperti terdapat di Bursa Efek. Kelima, variabel nilai kurs mempengaruhi ROA perusahaan properti dan listrik yang terdapat dalam BEI selama 2014-2018. Temuan empirisnya penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian. Keenam, seluruh variabel bebas yang terdiri dari DER, CR, LTFA, SPI, dan kurs bersama-sama mempengaruhi ROA. Dari variabel yang mulai secara variabel parsial dan signifikan, variabel suku bunga yang paling dominan mengaruhi terhadap probabilitas perusahaan properti yang terhadap BEI 2014-2018. Sementara variabel DER merupakan variabel yang mengaruhi paling kecil. Untuk pengujian code of fit yang diukur dengan koefisien R kuadrat menunjukkan angka sebesar 0,7997 yang berarti bahwa variasi perubahan elektron kinerja perusahaan properti terdaftar di Indonesia terdapat dijelaskan oleh DER, CR, LTFA, SPI kurs sebesar 79,97%. Sementara sisanya yaitu 20,03 dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdiri dalam model ini. 7. Variabel DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham. Temuan empiris penelitian ini sejalan dengan pernyataan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel DER berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan properti dan estate. 8. Variabel CR berpengaruh secara negatif tetapi signifikan terhadap return saham perusahaan properti dan estate yang terdapat dalam BEI 2014-2014. Temuan empirisnya bahwa penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel CR berpengaruh terhadap return saham
properti, perusahaan dan real estate yang terdapat bursa efek selama periode 2014-2018. 9. Variabel LTFA berpengaruh secara positif signifikan terhadap return saham perusahaan properti dan real estate yang terdapat dalam bursa efek Indonesia 2014 dan 2018. Temuan empirisnya sejalan dengan hipotesis penelitian. 10. Variabel suku bunga SBI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap return saham. Temuan empirisnya penelitian ini sejalan dengan hipotesis penelitian. 11. Variabel nilai kurs mempengaruhi return saham terhadap perusahaan properti yang terdapat dalam bursa efek Indonesia. Temuan empirisnya ini sejalan dengan hipotesis penelitian. 12. Variabel return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Temuan empirisnya itu tidak sejalan dengan variabel hipotesis. 13. Seluruh variabel bebas yang terdiri dari leverage, likuiditas, LTFA, SBI, kurs, dan ROA secara bersama-sama mulai return saham perusahaan real estate yang terdapat dalam bursa efek Indonesia selama 2014-2018 secara signifikan. Jadi variabel yang mengaruhi secara parsial dan signifikan variabel suku bunga merupakan variabel yang paling dominan mulai terhadap return saham terhadap properti 2014-2018. Sementara variabel LTFA merupakan variabel yang paling kecil untuk pengujian goodness of fit yang diukur koefisien determinan R² menunjukkan angka koefisien sebesar 0,8972 yang berarti bahwa variabel perubahan naik turun return perubahan efek 2014 dapat dijelaskan oleh DER, CR, LTV, suku bunga dan kurs sebesar 89,72, sementara sisanya yaitu 10,28% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang di luar model penelitian. Implikasi penelitian, implikasi terhadap teoritis yaitu memberikan bukti empiris yang signifikan pengembangan teori signaling, hipotesis pasar efisien, teori agensi, backing order teori, arbitrage pricing teori. Yang pertama, determinan ROA. 1. Struktur modal mengaruhi ROA dan return saham. Struktur modal berperan sangat mengaruhi profitabilitasnya. Implikasi terhadap return saham. Hasil penelitian ini mendukung teori trade-off. Trade-off menyebutkan bahwa perusahaan yang mampu mengatasi penggunaan utangnya maka meningkatkan produktivitas perusahaan serta nilai perusahaan akan meningkat menyebabkan permintaan akan saham naik sehingga harga saham meningkat dan return saham juga meningkat. Kedua, variabel makroekonomi, suku bunga dan nilai tukar mengaruhi ROA. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa suku bunga yang mengaruhi pengaruh positif terhadap return saham. Hasil penelitian ini didukung oleh teori Keynes yang mengatakan bahwa suku bunga yang tinggi dapat mengakibatkan masyarakat menginvestasikan dimiliki pada suatu beragam lainnya. Implikasi terhadap manajerial. Pertama, untuk manajer perusahaan real estate dan properti menjadi objek dan indikator ROA masih digunakan oleh CR, SPI, kurs digunakan untuk mengambil keputusan di dalam memanage perusahaan agar going concern. Kedua, untuk pemegang saham sektor properti real estate, sedangkan mengaruhi faktor mengenai profitabilitas perusahaan ini terdiri DER, CR, Fatos, SPI, kurs pengaruh secara signifikan digunakan untuk membeli atau menjual saham perusahaan. 3. Untuk kepentingan dunia akademik pendidikan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkuat teori keuangan yang sudah ada dan sebagai referensi penelitian berikutnya. Keterbatasan penelitian yaitu jumlah variabel penelitian terbatas perlu ditambah seperti good governance, market share. Terus dalam teori keuangan modern adanya faktor sentimen investor perlu diteliti dan ditambahkan teori keuangan modern. Terbatas waktu penelitian hanya 5 tahun dan jumlah sampel perlu ditambah. Faktor aset dianggap sama kedudukan dari 12 sampel. Kenyataannya faktor aset memiliki nilai yang berbeda dan tidak seimbang. Diklasifikasikan per cluster, misalnya cluster aset di atas 1M, cluster di bawah 1M. Saran pertama, penelitian selanjutnya dapat melambangkan variabel seperti corporate government, efisiensi operasional, dan biaya risiko finansial dan finansial. Kepemilikan kesediaan land bank dan harga rumah. Sementara faktor rasional dapat dikembangkan dengan mengelompokkan dua faktor dari faktor spesifik industri properti, misalnya market share, struktur pasar, berbagai regulasi real estate, misalnya kewajiban penggunaan 30% dan payment jika pembelian rumah dengan menggunakan KPR. Kedua, sentimen pasar yang dapat mengenai pergerakan harga saham, maka penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan faktor sentimen pasar yang berasal dari faktor fundamental, teknikal, catatan, rilis ekonomi, berita global penting ataupun siklus yang mengenai harga saham. Ketiga, penelitian ini juga dikembangkan dengan membandingkan determinan profitabilitas dan indikasi terhadap saham untuk beberapa negara. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik determinan terhadap profitabilitas saham perusahaan profit antara satu negara dengan negara lain atau berbeda atau sama. Keempat, penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel perusahaan properti yang lebih banyak
Masih dari penelitian hasil pemeriksaan properti misalnya dengan melakukan pengelompokan perusahaan properti listed berdasarkan subsektor. Demikianlah penyampaian kami, kiranya adanya masukan terhadap disertasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.